Santapan Harian Rabu 11 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Namun, kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Puaskanlah jiwa ini ya Kristus dengan sapaan firman-Mu saat ini. Di dalam terang-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yeremia 32 ayat 1-5. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya." Zedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Sahabat Santapan Harian, kita kerap mendengar lagu-lagu yang menunjukkan indahnya hidup mengikut Tuhan. Pada realitasnya, ada kalanya orang percaya akan ditinggalkan karena bertahan dalam kebenaran. Inilah yang dialami Yeremia ketika ia harus bernubuat tentang Raja Zedekia. Yeremia dipenjarakan atas tuduhan ia tidak berpihak kepada raja. Ia menubuatkan Raja Zedekia akan jatuh ke tangan musuh. Musuh Israel sebetulnya sudah mendekat dan akan menyerang Israel. Ini sesuai dengan firman Tuhan kepada Yeremia. Tetapi Raja Zedekia tidak percaya dan menuduh Yeremia lah yang sedang bernubuat palsu. Ketika tidak ada yang percaya, Yeremia justru harus menunjukkan sikap yang sesuai dengan nubuat yang disampaikannya. Yeremia harus membeli tanah Hanameel. Ia menunjukkan bahwa ketetapan Tuhan pasti akan terjadi dan bangsa Israel akan dihukum Allah. Tetapi akan datang waktunya. Allah akan memulihkan kembali bangsa itu. Jadi, Yeremia menunjukkan bagaimana seharusnya orang Israel merespon nubuat Tuhan. Yeremia lantas berdoa kepada Tuhan dan mengingat segala perbuatannya yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yeremia ditolak bangsanya sendiri. Ia harus hidup mengikut Tuhan seorang diri. Karena itu, mengingat perbuatan dan janji setia Tuhan senantiasa menguatkan diri Yeremia untuk bertahan.
Pernahkah kita dalam posisi seperti Yeremia? Kita seorang diri mempertahankan kebenaran, sementara semua orang mulai berkompromi dan bahkan meninggalkan kita. Apa yang membuat kita bertahan? Di tengah situasi ini kita belajar dari Yeremia. Meski tidak ada yang percaya kepadanya, Yeremia tetap taat kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Kita harus tetap bertahan dan ditopang oleh doa dengan mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu. Bertahanlah dalam mengikut Tuhan untuk menyatakan kebenaran, bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi juga dalam kesendirian. Di sana, Tuhan sendirilah yang sedang bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami mau tetap setia dan terus setia kepadamu ya Kristus. Walau bumi bergoncang dan gelombang badai menderu, kami akan tetap setia. Engkaulah sandaran dan kekuatan kami. Di dalam Engkau, ya Kristus, kami berlabuh. Amin.